sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah, padaya pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Bersama-sama kita katakan, Roh Kudus hadir dalam bait sucinya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya, dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya. Pujilah padanya, dalam bait kudus-Nya, selamanya puji Dia. Ketiga yang esa, ketiga yang esa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada setiap kami, gereja Tuhan. Secara pribadi di tempat ini kami juga berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, campur tangan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Memberkati setiap kami semua yang ambil bagian menjadi pelayan Tuhan. Memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Memberkati perjamuan Tuhan yang nanti kami akan ikuti bersama-sama.
memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon pimpinan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan silahkan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan membawa kita masuk dalam pengakuan dosa, berkata kepada setiap kita, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mari kita masuk di dalam pujian berserah kepada Yesus. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pimpin seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagi. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pimpin seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagi. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Mari bersama-sama kita berdiri. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat Tuhan ku tinggalkan, Tuhan terima anak. Aku berserah, aku berserah, berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pimpin seluruh hidupku. Ku berserah, ku
Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, mengambil waktu di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Dia. Berdoalah secara pribadi ke hadapan Tuhan. Kami yang lemah, kami yang hina, kami yang tidak berdaya ini sekarang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan atas kehidupan kami yang hina, yang berdosa, yang tidak layak ini. Kami memohon Tuhan menyucikan hati kami, menyucikan pikiran-pikiran kami, mengampuni setiap tutur kata perbuatan-perbuatan kami yang tidak menjadi berkat, yang sudah kami lakukan berapa waktu ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni. Kalau ada keinginan-keinginan kami, kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka juga Tuhan mengampuninya, Tuhan menguduskannya, Tuhan menyucikannya, sehingga kami dilayakkan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kami dilayakkan untuk berdiri di hadapan-Mu. Kami dilayakkan untuk datang menyembah dan melayani Tuhan. Tuhan ampuni kami yang hina, yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Kepada setiap kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Amin. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengampuni kita, Dia adalah Allah yang baik. Kita nyanyikan bersama-sama, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia sungguh baik. Nyanyikan sambil bertepuk tangan pujian ini, kita puji Allah kita sembah Dia. Sama-sama kita katakan, Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan,
kumpul sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silahkan duduk. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, semua itu ada di dalam waktu Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tidak merancangkan yang jahat, yang buruk, tapi semua dirancang untuk kebaikan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan adalah waktu yang begitu indah, begitu baik. Rencana-rencanamu selalu indah, selalu yang terbaik untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Sehingga sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan, kami setiap umat-Mu, kami setiap anak-anak-Mu tetap percaya karena Engkau sangat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, sebentar setiap kami mau belajar firman. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di dalam anugerah-Mu untuk siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tetap kita bersama-sama setia untuk belajar firman Tuhan. Dan kita sangat bersyukur ketika melihat berita beberapa waktu ini keadaan sudah lebih membaik saudara. Biarlah kita terus berdoa, kita terus rindu bersama-sama, keadaan dunia semakin baik, keadaan tempat kita semakin baik. Pandemi COVID-19 boleh lewat oleh karena anugerah Tuhan, itu tentunya yang kita rindukan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai kebaikan Allah akan nyata saudara. Kebaikan Allah itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Saudara boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing. Saudara boleh baca di dalam hatinya masing-masing. Kemudian saya akan membacakannya dengan bersuara untuk kita sekalian pada hari ini. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin saudara, biarlah firman ini yang sudah kita baca dan akan kita pelajari bersama-sama menjadi satu berkat yang luar biasa. Karena kita harus bersama-sama bertekad menghidupi firman ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara, ketika seorang koboi mendaftar untuk sebuah polisi asuransi, sang agen asuransi berkata kepadanya, apakah Anda pernah mengalami kecelakaan? Setelah merenung beberapa saat, ia kemudian menjawab, belum, tetapi pada musim panas yang lalu, seekor kuda liar menyepak dan mematahkan 2 rusuk saya. Dan beberapa tahun yang lalu seekor ular menggigit pergelangan kaki saya. Lalu kemudian agen asuransi itu berkata, bukankah itu namanya kecelakaan? Lalu sahut orang itu, bukan, jawab si koboi. Kedua binatang itu sengaja melakukannya kepadaku. Sengaja melakukannya kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf ini mengingatkan tentang kebenaran Alkitab. Bahwa sesungguhnya tidak ada kecelakaan di dalam kehidupan anak-anak Allah. Dalam bacaan kitab suci hari ini, dalam bacaan kita, bagaimana Yusuf memahami suatu pengalaman yang nampaknya begitu sulit di dalam kehidupannya. Nampaknya begitu sulit dia menjalani kehidupannya. Tampaknya bencana besar dialami di dalam kehidupannya. Dia dilemparkan ke dalam sumur, lalu kemudian dia dijual, lalu kemudian dia menjadi budak. Saudara, ini menjadi ujian yang sangat berat bagi iman Yusuf pada waktu itu. Dan saudara, kalau dilihat dengan kacamata manusia, maka ini suatu ketidakadilan, sesuatu yang tragis, sesuatu yang tidak mungkin ini Tuhan pakai sebagai wadah untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyertai, untuk menyelamatkan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian di ayat yang ke-20 Yusuf bisa berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini, sekarang ini, waktu ini, saudara dan saya mengalami pencobaan, mengalami kekecewaan. Nampaknya segala sesuatu yang baik tidak berpihak kepada kita. Nampaknya sesuatu yang indah, yang membahagiakan kita tidak berpihak kepada kita. Kemalangan, kecelakaan, semua terjadi dalam hidup kita. Kesulitan hidup terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara ingatlah, ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan mengizinkan semuanya itu dengan satu tujuan, untuk memuliakan Dia. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Jika kita betul-betul mengatakan mengenal Tuhan, jika kita betul-betul mengatakan beriman kepada Tuhan, jika kita betul-betul mengatakan aku pengikut Yesus, saudara, di dalam kesusahan hidup, di dalam kekecewaan, di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, di dalam seluruh pergumulan hidup ini, suatu saat dalam semuanya itu engkau dan aku akan memuliakan Dia. Di dalam hal yang tidak baik itu justru nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengubah pencobaan menjadi kemenangan, dan sungguh kebaikan Allah itu akan nyata tepat pada waktunya. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kisah Yusuf, sebenarnya apa sih yang ada dalam diri Yusuf? Apa sehingga dia mampu merasakan, dia sangat percaya bahwa di dalam kehidupannya yang begitu sulit itu, bahkan kita tidak pernah mengalami apa yang dialami Yusuf. Kita tidak pernah dijual lalu menjadi budak, tidak pernah. Paling fitnahan saja yang ada mungkin kita alami. Tapi kok
dia bisa bahwa kebaikan Allah itu nyata di dalam kehidupannya? Apa yang ada di dalam diri Yusuf? Sehingga dia yakin bahwa kebaikan Allah akan dan pasti nyata. Saudara, kita perhatikan. Ternyata di dalam diri Yusuf, saudara yang dikasihi Tuhan, ada iman. Ketika dia beriman kepada Tuhan, lalu kemudian dia dijahatin, itu enggak mempan. Karena imannya bukan iman sembarangan, tapi iman kepada Tuhan Allah yang hidup, yang sudah memimpin hidupnya sekian tahun, saudara. Ada iman yang melampaui pembalasan. Ada iman di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Yakub, yaitu saudara-saudara Yusuf pada waktu itu, begitu khawatir, begitu ketakutan ketika ayahnya Yakub meninggal. Mereka dihantui rasa yang bersalah yang sangat besar, ketakutan yang sangat besar. Mereka takut kalau Yusuf akan membalas semua perbuatan mereka. Mereka sangat ketakutan. Bisa jadi pengaruh rasa takut yang sangat luar biasa pada waktu itu mereka dipengaruhi oleh pemahaman Ibrani kuno, saudara. Karena orang yang bersalah, orang yang melakukan dosa harus dihukum, harus mati. Kemungkinan besar itu menjadi satu pengaruh dalam hati mereka sehingga mereka begitu galau, begitu takut. Kalau Yusuf balas dendam. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan jahat diubah Allah menjadi rencana keselamatan. Begitu jelas di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7, di sana berkata, saudara, 45 ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, ketika Yusuf punya iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan, dia disakiti, dia bahkan dijual, dia bahkan dijadikan budak, bahkan di tempat di mana dia dijual dia pun difitnah, saudara. Bertubi-tubi hal yang tidak mengenakkan dia alami di dalam kehidupannya. Itu mungkin bisa membuat dia untuk saya akan balas kejahatan mereka. Tetapi tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf sangat luar biasa menanggapi apa yang menjadi satu cara Allah bekerja di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf bisa balas dendam. Yusuf bisa menghukum saudara-saudaranya, saudara. Kenapa? Pada waktu itu dia di Mesir pun menjadi seorang pribadi yang sudah berhasil. Dia memimpin, dia berkuasa, saudara. Tapi kenapa dia tidak melakukan hal itu, saudara? Karena kita kenal dan kita tahu kisah Yusuf. Yusuf seorang anak Tuhan yang punya iman kepada Allah yang hidup. Seperti saudara dan saya sama-sama punya iman kepada Allah yang hidup. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran ketika Yusuf mendengar, melihat saudara-saudaranya yang sudah sangat ketakutan, yang sudah sangat membutuhkan untuk diampuni, saudara. Dia punya cara pandang tentang semua kejadian buruk yang menimpa dirinya. Bagi Yusuf justru tindakan saudara-saudaranya yang jahat justru telah diubah Allah menjadi rencana keselamatan. Disinilah kita melihat iman Yusuf, iman yang melampaui pembalasan, iman yang melampaui pembalasan. Yusuf meyakini di tangan Allah rencana yang jahat pun bisa menjadi berkat. Di tangan Allah rencana yang jahat pun bisa menjadi berkat. Disinilah saudara kita melihat iman kepada Allah yang hidup itu. Sekalipun disakiti, sekalipun dijahati, dia melihat dengan iman. Di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Bahkan rencana keselamatan
Tuhan berikan kepada umat Israel supaya mereka tetap punya keturunan, tetap ada yang melanjutkan, dan mereka tetap hidup. Saudara, memang sulit mempercayai rencana Allah di balik penderitaan. Bila kita sedang mengalami hal itu, sulit untuk mempercayainya. Kita berada di dalam ketidakadilan. Kita berada menjadi orang yang dijahatin. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk kita mempercayai rencana Allah. Sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Sekian bulan, sekian tahun. Pekerjaan yang tidak berkembang. Usaha yang tidak berkembang. Kita yang selalu dijahatin. Kita yang selalu difitnah. Kita yang selalu tidak disenangin, mungkin banyak sekali terjadi. Rasanya kita tidak percaya, adakah kebaikan Allah akan terjadi dalam hidup saya? Sementara hidup saya tidak pernah ada hal yang baik yang saya alami. Di pekerjaan, di keluarga, di gereja, dimanapun, rasanya semuanya hampa hidup ini. Rasanya tidak ada gunanya hidup ini. Sulit untuk kita mempercayai ada rencana Allah yang sangat baik bagi saudara dan saya. Sulit sekali. Tetapi hari ini Yusuf mengajak kita, di balik semua apa yang saudara dan saya alami itu, hal-hal yang tidak baik itu, ada tangan yang tak kelihatan menuntun perjalanan saudara dan saya. Terbukti hari ini saudara masih setia untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Dia, untuk beriman kepada Dia. Ada tangan Allah yang tidak pernah kelihatan oleh kasat mata, oleh mata kita, saudara. Yang sesungguhnya selalu menuntun kita hari ke hari. Yang selalu bersama-sama menguatkan kita, menopang kita di saat kita terpuruk, di saat kita jatuh. Tuhan selalu memimpin kita. Sebab itu hari ini Yusuf memberikan satu pelajaran. Yang pertama, iman. Iman kepada Tuhan. Jika ada kesulitan, jangan dulu mengomel kepada Tuhan. Jangan dulu marah kepada saudara seimanmu. Jangan dulu marah kepada Tuhan. Tetapi berpikirlah kembali. Saya sangat yakin di balik semuanya ini, ketika iman kita nih yang bekerja, ada rencana Tuhan yang baik. Karena tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan tidak kelihatan itu, Dia selalu memimpin. Dia selalu menyertai kita. Sekarang ubahlah hati yang penuh dengan kegalauan. Ubahlah segala hati yang penuh dengan kekhawatiran. Dengan imanmu yang sungguh kepada Tuhan. Jikapun kita tersakiti, ubah hati yang sakit hati itu menjadi hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi. Dan ini sebenarnya yang juga Tuhan mau untuk kita setiap umatnya. Ada iman yang melampaui pembalasan. Ada iman yang sungguh di dalam setiap penderitaan, bahwa ada Tuhan yang terus menolong kita. Yang kedua, saudara, ada keterbukaan dan pengampunan. Ketika orang itu bisa merasakan betapa Allah itu selalu menyatakan kebaikannya di dalam kehidupannya, maka di sana sebenarnya ada satu keterbukaan di hadapan manusia, di hadapan Allah ketika kita melakukan dosa. Maka terjadilah yang namanya adanya pengampunan. Pengampunan dari saudara-saudara kita, pengampunan terlebih dari Tuhan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, saudara, menceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf semakin ketakutan, semakin khawatir. Papa sudah meninggal, Yusuf berkuasa, maka dia akan membalas dendamnya. Dia akan menghukum kita. Takut, ketakutan tetap ada. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang ada yang diutus untuk menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, bilanglah, tolong sampaikan kepada Yusuf, sebelum papa meninggal, beliau berpesan loh, ampuni saudara-saudaramu, kasihi saudara-saudaramu. Padahal saudara, narasi itu sebelum papanya meninggal tidak ada, saudara. Tentang papanya yang suruh mereka datang atau papanya ngomong, Yusuf ampuni saudara-saudaramu, jangan dihukum.
jangan dihukum mati, jangan dibinasakan. Yakub sendiri ketika mendengar ternyata Yusuf masih hidup dan ternyata kejadiannya dari awal papanya dibohongin, lalu kemudian sampai kemudian bertahun-tahun di sana berkabung karena kematian Yusuf. Ternyata kabar Yusuf masih hidup. Dan kenapa masih hidup? Rupanya memang tidak mati di sumur, tapi dijual menjadi budak di Mesir. Itu membuat sangat marah Yakub pada waktu itu, saudara. Jadi sebenarnya tidak ada pesan untuk datang kepada saudara, jangan kau apa-apakan saudara-saudaramu, tidak. Yakub sendiri sangat marah, saudara. Marah sekali dengan perbuatan saudara-saudara Yusuf. Saudara coba lihat di sini. Betapa dahsyatnya dosa menguasai manusia. Sudah berdosa ditambah lagi dosa bohong begitu. Tapi saudara, karena Yusuf yang tadi itu pertama punya iman yang sungguh kepada Tuhan, ada keterbukaan, ada pengampunan. Dia nggak pedulikan itu, saudara. Mau saudara-saudaranya bohong, mau saudara-saudaranya mencoba untuk lagi menipu dia dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, saudara, dia udah nggak peduli, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat ada satu keterbukaan yang sungguh kepada saudara-saudaranya kepada dia pada waktu itu. Dengan segenap kerendahan hati saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Ampuni kami Yusuf, kasihi kami Yusuf. Bahkan tolong, jika engkau mengampuni kami, mengasihi kami siap menjadi budakmu Yusuf, kami siap. Mimpi Yusuf digenapi, saudara. Mimpi Yusuf digenapi. Pada waktu inilah nyata sekali mimpi Yusuf digenapi. Semua saudara-saudaranya menyembah kepada dia dan menjadi budaknya. Melihat kesungguhan dari saudara-saudara, mengaku kami memang bersalah, kami sudah jahat kepadamu Yusuf. Dengan kerendahan hati mereka mengakui setiap kesalahan, setiap kejahatan yang mereka lakukan pada waktu itu. Bahkan mereka menyerahkan diri kepada Yusuf. Kami pun siap untuk menjadi budakmu. Kami siap melakukan apa yang engkau mau. Kami lakukan terhadapmu. Kami mau. Saudara, di sini mari kita lihat apa yang menjadi respon Yusuf. Apa dia langsung berpikir, iya ini kesempatan. Kalian dulu jahat sama saya. Ini kesempatan saya balas dendam. Ini kesempatan saya membalas kejahatan kalian. Tapi tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Tidak demikian yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan Yusuf memberikan respon, saudara. Dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan dia katakan, kalian jangan takut. Jangan takut. Pandang kepada Allah. Maksudnya apa, saudara? Yusuf tuh sadar betul, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Bukan kepada saya kalian meminta ampun, tapi kepada Tuhan. Dan bukan saya yang memberikan hukuman itu. Itu haknya Tuhan, itu haknya Allah. Saya tidak mau merampas kedudukan Allah. Saya tidak mau merampas haknya Allah. Hanya Allah yang punya hak untuk menghakimi dan memberikan penghukuman itu kepada kalian. Saudara, Yusuf yang sudah disakiti, Yusuf yang sudah dijual dan menjadi budak, difitnah, tidak disukai, saudara. Ini masalah di dalam kehidupannya sangat berat pada waktu itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa respon Yusuf. Dia enggak membalas itu, saudara. Dijahatin, balik menjahatin, tidak. Tidak, saudara. Bahkan dia mengajak saudara-saudaranya, pandanglah kepada Allah. Pandang kepada Allah. Lihat Allah.
Hanya Dia yang punya hak mengampuni, mengasihi, bahkan menghukum. Saya tidak punya hak. Yusuf bukan Allah, dia sadar itu. Tapi yang penting Yusuf tunduk kepada kehendak Allah. Yusuf bukan Allah, tapi dia pribadi yang tunduk kepada Allah. Ketika kasih Allah dinyatakan, penyertaan Allah dinyatakan, ada satu ketundukan kepada Allah. Dan itu yang ada di dalam diri Yusuf pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara perhatikan peristiwa Yusuf, cerita Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Ini mencerminkan bagaimana pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, siapa kita yang harus diampuni? Kita manusia berdosa, memberontak, ya. Kita orang-orang yang tidak layak untuk diampuni. Betapa berdosanya kita, saudara. Tapi Yesus tidak memandang itu. Rancangan keselamatan tetap terjadi melalui kematian Yesus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita pun dipakai Tuhan untuk mencerminkan Kristus sampai akhir hidup kita. Sampai kita hari ke sehari dan seterusnya melihat kebaikan Allah itu senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Itu yang ada di dalam diri Yusuf pada waktu itu, saudara. Dan ketika kebaikan Allah dinyatakan, maka di sana, saudara, ada pemeliharaan Allah. Saudara, ada sepasang suami istri, mereka sudah lanjut usia, mereka mempunyai 3 anak. Semua anaknya sudah berkeluarga, berarti 3 anak 3 menantu. Suatu ketika, saudara, anak-anak dan menantu ini bersepakat, ini papa mama sudah tua, mereka mau tinggal di mana, mereka mau tinggal sama siapa. Mereka berembuk, terus bagaimana keputusan kita? Keputusan mereka, orang tua mereka harus hidup terpisah. Ayah, papanya tinggal bersama anak yang tua, yang pertama. Anak yang istrinya atau mamanya tinggal bersama dengan anak yang kedua. Yang ketiga tinggal nunggu giliran, nanti dapat giliran untuk juga di mana orang tua mereka tinggal bersama dia. Lalu kemudian ketika mereka sudah rembukan, lalu mereka menghadap kepada papa dan mama. Bapak, ibu, keputusan kami, anak-anakmu dan menantumu, kami bersepakat, bapak dan ibu, bapak tinggal bersama kakak pertama, ibu tinggal bersama kakak kedua. Bapak dan ibunya cukup kaget, saudara. Kenapa kaget? Mereka menjawab seperti ini. Kenapa kalian harus memisahkan kami? Harusnya semakin kami sudah berusia, kami tidak boleh dipisahkan. Kami harus hidup bersama. Kenapa kalian demikian? Iya, Pak. Kami membuat keputusan ini supaya biaya hidup itu tidak bertambah. Jadi kami harus bagi. Papa tinggal sama kakak pertama, ibu sama kakak kedua. Supaya biaya hidup itu tidak membengkak dalam keluarga kami, Pak. Begitu. Cukup sedih papa dan mamanya, tapi mereka manut atau ikut saja. Gitu. Berjalannya waktu, saudara, papa dan ibu, saudara tahu sebenarnya anak-anaknya orang-orang berhasil, orang-orang kaya. Papa dijadikan tukang cuci mobil dan tukang kebun, membersihkan taman. Mama dijadikan pembantu di dalam rumah, masak, nyetrika, nyuci, dan lain sebagainya. Hari-hari mereka jalani dengan penuh kesabaran, saudara. Bahkan terkadang mereka tidak dikasih makanan yang selayaknya. Tapi mereka tetap kalau saling telepon, itu pun telepon terbatas. Mengatakan baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi sebenarnya sama-sama, papanya tidak baik, mamanya tidak baik diperlakukan oleh anak-anaknya. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang durhaka, saudara. Anak-anak yang tidak tahu mengasihi. Sampai suatu ketika, saudara, papa juga melakukan kesalahan, dia lupa namanya juga udah orang tua. Mama juga waktu nyetrika, pakaian rusak, begitu kira-kira. Akhirnya mereka sama-sama melakukan kesalahan. Lalu kemudian mereka sama-sama diusir dari rumah anak-anaknya, saudara.
Di dalam perjalanan mereka tidak memiliki rumah lagi. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tapi akhirnya di dalam perjalanan mereka sama-sama diusir, mereka ketemu. Mereka udah gak punya apa-apa lagi, tapi mereka tetap sabar saudara. Mereka tidak marah kepada anak-anaknya, tidak menyumpah anak-anaknya, tidak saudara. Anak-anaknya seperti biasa bekerja, mereka orang-orang yang berhasil seperti itu. Lalu kemudian dalam perjalanan papa mamanya ketemu dengan sahabat papanya. Sahabat papanya ini penulis buku inspirasi. Lalu kemudian dibawa ke rumah sahabat papanya ini, numpang di sana, ya, tidur di sana, semua dibayar hidupnya karena sahabat papanya ini sangat baik dan dia juga orang kaya gitu. Tapi dia baik hati, orang kaya yang baik hati ya kan, cerita Samaria. Nah, lalu kemudian ketika dia mendengar cerita atau kisah daripada lansia ini tadi, papa dan mama ini, mendengar kisah sahabatnya, dia sangat tertarik saudara. Dia sangat tertarik. Ini sepertinya cerita keluarga yang sangat baik, yang orang lain harus dengar. Yang orang lain harus belajar di dalamnya. Lalu kemudian ketika dia merasa baru diceritakan setengah cerita dari kisah kehidupannya bersama dengan anak-anaknya, dia semakin penasaran sahabat papanya ini. Coba lanjutkan dan terus ceritakan itu, dan kalau bisa itu kita catat gitu kan. Kita ketik apa yang menjadi kisahmu. Lalu kemudian ketika keseluruhan kisah kehidupan keluarga itu diceritakan saudara, itu benar-benar menarik menurut penulis buku ini saudara, menurut sahabatnya ini. Lalu kemudian ditulis, diketik dan sangat cepat diterima dan dicetak dan sangat cepat terjual saudara kisah itu. Keluarga, anak-anak, orang tua semua mendengar membaca kisah itu dan semua orang merasa terberkati, semua orang suka, semua orang belajar dari kisah itu saudara. Lalu kemudian bangkit kembali kehidupan mereka. Mereka kemudian memiliki rumah, memiliki mobil, mereka punya harta kembali saudara. Sehingga mereka punya rumah sendiri, tetapi bagaimana apa yang terjadi saudara di dalam kehidupan anak-anaknya. Anak-anaknya bangkrut saudara. Bahkan mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Anak-anak mereka justru tidak memiliki rumah karena rumah mereka disita oleh bank saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat baik dari orang tua mereka saudara. Ketika mereka ngomong berdua, mereka yang bertanya-tanya, yang memikirkan kembali kemana anak-anak kita, bagaimana kabar mereka. Kita sudah tua, kita masih punya rumah, kita kembali seperti hidup yang dulu, ada sedikit harta, kita harus berikan kepada anak-anak kita. Itu sesuatu yang sangat baik karena kita sudah tua katanya, kita berikan kembali. Saudara, ketika mereka dipertemukan, singkat cerita mereka dipertemukan dengan anak-anak mereka. Saudara yang dikasihi, apa yang mereka katakan, semua harta dibagikan kembali kepada anak-anak, itu memang dilakukan. Dan mereka tidak marah kepada anak-anaknya, kepada menantunya yang sudah jahatin dia. Mereka, bahkan mereka tetap mengampuni, mereka tetap mengasihi, mereka tetap menganggap mereka adalah anak-anakku, mereka adalah cucu menantuku. Saudara, anak-anaknya melakukan hal yang jahat kepada kedua orang tuanya. Perbuatan mereka begitu jahat, begitu durhaka kepada orang tuanya. Tetapi bagaimana Tuhan merancang segala sesuatu yang indah bagi kedua orang tuanya. Bahkan hidup mereka bangkit kembali. Dan bahkan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah hidupnya, karena dia bukan menjelekkan anak-anaknya, tapi dia ceritakan supaya anak-anak belajar, orang tua belajar bagaimana mengasihi orang tua, menghormati orang tua, merawat orang tua. Itu semua menjadi satu berkat buat orang, bagi orang yang membaca kisah, mendengar kisah dari kedua orang tua ini, dan itu menjadi berkat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu bukti Allah itu selalu memelihara setiap umatnya. Allah itu selalu menopang setiap umatnya. Ayat 20 saudara. Saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat.
tapi Allah mereka-rekakannya untuk yang baik. Mereka-rekakannya untuk yang baik. Itu bukti pemeliharaan Allah kepada orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Itu bukti pemeliharaan Allah yang luar biasa terhadap Yusuf pada waktu itu. Orang yang dijahatin, orang yang tidak disukai pada awalnya, orang yang dibenci pada awalnya, orang yang difitnah pada awalnya. Tetapi Allah memakai dia untuk membawa orang terus hidup kepada Tuhan. Untuk membawa yang lain terus di dalam keselamatan Tuhan. Karena rencana Allah, saudara, tidak akan pernah berubah. Rancangan-rancangannya yang mendatangkan kebaikan itu tidak akan pernah diubahkan oleh rencana manusia yang jahat, oleh perbuatan manusia yang jahat, oleh pemikiran-pemikiran manusia yang jahat. Tidak akan pernah diubahkan. Rencana Allah itu teguh dan tetap, tidak akan pernah berubah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak akan pernah berubah untuk setiap kita. Sebab itu kebaikan Allah itu akan dan pasti dinyatakan untuk setiap kita. Seperti apapun keadaan kita, kebaikan Allah akan nyata pada waktunya. Dan ini yang dialami Yusuf. Dan saya percaya ini pun juga dialami oleh setiap kita, umat Tuhan. Karena di balik pergumulan hidup yang begitu sulit, saudara, ada kebaikan Allah yang dinyatakan. Kita seumpama kain perca, saudara. Dan Allah itu penjahit. Dia selalu merenda kita di setiap hari. Kita itu kain perca, kita itu berdosa, kita itu jahat. Kita itu keadaan kita selalu mungkin tidak baik. Tapi dalam semuanya itu bagaimana tangan Allah yang tidak kelihatan itu. Tangan sang penjahit yang agung itu, saudara. Merenda kita dari setiap permasalahan, merenda kita dalam setiap penderitaan, merenda kita di dalam setiap pergumulan hidup kita, saudara. Itu yang Allah lakukan untuk setiap kita. Biarlah setiap kita hidup menjadi orang percaya yang bagaimana Tuhan terus menyertai kita. Bagaimana kasih Allah itu selalu kita rasakan. Sekalipun itu di tengah kesulitan hidup kita, kesusahan hidup kita, pergumulan hidup kita. Percayalah, Allahmu dan Allahku merenda engkau hingga indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh indah hidup ketika kami betul-betul sungguh menyerahkan diri kepadamu. Karena dalam keadaan apapun, kasih-Mu, kebaikan-Mu itu sesungguhnya tetap nyata dan ada kami rasakan. Di tengah-tengah pergumulan kesulitan sekalipun, Tuhan bekerja dalam hidup kami, dalam hidup gereja-Mu, umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu untuk setiap kami pada saat ini. Dimanapun kami berada, kami yang terbaring sakit, kami yang susah untuk mendapatkan pekerjaan, kami yang dililit segala hal yang tidak baik dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat percaya hari ini Tuhan, umat-Mu merasakan kebaikan-Mu kembali. Umat-Mu kembali merasakan kasih-Mu yang begitu nyata kembali dalam hidup mereka. Setiap kami kembali merasakan pemeliharaan Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada di sini maupun ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil roti dan cawan ini. Saudara-saudara, Allah, anak Allah yang tunggal
datang ke dunia ini, dan dia rela hati mati di atas kayu salib, dan dia terpecah tubuhnya dan tercurah darahnya, dan dia memberikan segalanya bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus sudah memerintah harus melakukan perjamuan kudus ini supaya kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi layak menerima roti dan cawan ini. Mari kita nyanyi bersama Tegak ke Salibmu. Bawalah aku Yesus, tegak ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwa. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada salibmu, 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 salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak berhentian. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini dipersiapkan. Saudara sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, maupun dari dibaptis dewasa maupun dari disit, baik dari GKY maupun dari gereja-gereja yang sejajar dengan kami. Jika sudah siap semuanya, boleh menerima roti dan cawan ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan yang begitu indah dan telah mengundang kami di hadapan meja perjamuan kudus ini. Tuhan, kami sungguh ingin mengingat dan melihat pengorbanan Tuhan dan curahan darah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Tolong Tuhan menyucikan hati kami dan kuduskan hati kami dan seluruh tubuh kami. Hanya Tuhan saja menguasai dan memimpin acara ini, agar dalam hati kami penuh dengan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam firman Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada kita seperti demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan dia mengucap syukur atasnya, dan memecahkannya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia akan datang kedua kalinya. Sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menerima roti dan cawan ini. Saudara-saudara sudah ambil roti dan cawan ini kan? Ya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita buka semuanya. Dan mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib. Dia menderita, Dia sengsara, Dia berkorban bagi kita. Terimalah dengan iman. Mari kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Kristus Yesus yang tercurah di atas Kalvari. Dia menderita, Dia sengsara, Dia berkorban bagi kita. Terimalah dengan iman, bersyukurlah, dan minumlah, dan ingatlah selalu akan Dia. Mari kita minum bersama. Mari kita masuk dalam doa lagi. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, karena kami boleh kembali menerima roti dan cawan dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Dan jadikan kami sebagai saksi-Mu di dalam dunia ini, sehingga banyak orang yang bertekuk lutut dan percaya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pertolongan dan kekuatan agar kami menjadi berkat bagi banyak orang yang sekitar kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita nyanyi bersama lagi. Salimu, salimu. Salimu, salimu, yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita juga sudah diberkati dengan perjamuan kudus, dan kita juga sudah diberkati sepanjang minggu, sepanjang bulan oleh berkat Tuhan melalui pekerjaan. Tiba saatnya ada waktu untuk kita boleh mengembalikan dalam bentuk persembahan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Persembahkan Hidupku. hasrat dan
setiap kita untuk bersama-sama berdiri dan nyanyikan yang telah lalu, yang akan datang. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau begitu baik, teramat baik ya Bapa. Kami bisa menjalani hari-hari kami. Itu semua berkat pertolongan-Mu Bapa. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan kami Tuhan, untuk boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan khususnya di gereja kami. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu ya Bapa untuk mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita pengembalaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kong yang sudah memimpin perjamuan dan rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Pada contoh Emil sudah membawakan firman, biarlah Tuhan boleh selalu memberkati dalam kehidupan dan dalam pelayanan di waktu-waktu yang akan datang. Minggu depan kita akan kembali datang ke rumah Tuhan, masih dalam suasana ibadah online. Penginjil Tuti dari GKI Pontianak akan melayani kita dalam pemberitaan firman, mengundang setiap jemaat untuk boleh datang dan mengikuti, baik itu yang ada di rumah dengan ibadah online. Kami juga mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk boleh bergabung di ibadah online dalam kebaktian doa malam. Kita kembali datang, ada waktu untuk boleh berdoa dan dengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan tema apa yang menggerakkan kehidupan Anda. Penginjil Denny akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kita akan melakukan dan merayakan ibadah HUT gereja kita GKI Siantan yang ke-25 tahun secara online. Jadi tema kita untuk HUT 25 ini adalah sepanjang jalan anugerah. Pendeta Jonathan dari GKI Greenfield akan memimpin firman. Ibadah secara online kita akan tayangkan seperti ibadah normal, yaitu di 7.30, jam 10 siang dan jam 5 sore. Dan tetap diadakan di hari Minggu tanggal 26 September. Jadi minggu terakhir di bulan ini kita akan merayakan HUT bersama-sama. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan jemaat yang berulang tahun, yaitu Saudara Gracia Gonzales, Ibu Liu Jun, Ibu Jona, Saudara Willy dan Bapak Henry Gunawan. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam usia yang ditambahkan oleh Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdiri, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata kepada setiap kita, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni,
Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Doksologi. Doa berkat dipimpin oleh Pendeta Kong. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, yang Esa pun selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan, dengarkanlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih kekal Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ambil satu tuh, Tuhan memberkati.